mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ya, Dari sini saya kira mungkin itu saja. Semoga kami bisa melaksanakan apa yang diperintahkan. Pan itu kalau kapal yang dari Tanah Arab itu yang di bawah itu bendera longa-longa kan? Atau sesuatu yang berbeda? Yang di bawah ini, iya mas, ada bendera itunya. Oh, jadi berarti Masjid Wawang ini pernah dikunjungi oleh bangsa-bangsa dari Arab untuk menyebarkan ajaran syariat. Coba tanya. Berarti para beliau yang menaiki kapal ini yang dari Tanah Arab untuk menyebarkan agama Islam di sini. Berarti ada meninggalkan keturunan di sini. Oh begitu. Tapi walau siapa keturunannya? Apa ada hubungannya dengan Wadiwawa? Wadiwawa? Wawang Karau? Atau leluhurnya? Jadi Napaktilas yang sebenarnya di mana? Di sini apa di bawah? Tanya lagi Bang. Yang pas menghadap begini. Oke Pan, tarik yang lain Pan. Iya, terima kasih untuk Di pojok informasinya. masuk pojok. Tuh masuk. Assalamualaikum. Masuk sana. Cari titik energi. Saya berat juga. Berat lagi penyebaran. Ini yang salah satu dari pesantren itu. Orang tua dari pesantren. Apakah betul di sini bekas pesantren? Bukan bekas pesantren. Ada tempat, ada pesantren. Ada pesantren di sini. Ada pesantren banyak. Jadi murid-muridnya dari bangsa jin muslim. Mereka belajar dengan beliau. itu pesantren itu apakah memang sudah lama ada di sini atau sebelumnya ada masjid ini? Sudah lama sebelum adanya masjid ini. Pesantren ini berdiri apakah semenjak para beliau itu datang di sini atau sudah ada duluan? Di sini boleh Bang? Di sini tadi.
Jadi pesantren yang ada di sini itu adanya pada waktu zamannya siapa itu? Yang boleh disebutkan. Berarti kita sudah lama mengurus pesantren ini. Ini cukup. Atau ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat kami semua? Ada? Tidak ada. Terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini saja. Ada yang bertanya? Bertanya Pak Mus? Iya, terima kasih banyak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pan, coba tarik sosok yang biasa apa namanya mengganggu di sini. Yang dari atas sana tadi. Di gunung Ya, yang dari gunung. Siap, Mas. Rapat. Yang orang-orang. Kita cuma panggil saja. Assalamualaikum. Bukan muslim ya teman-teman. Di mana posisi kerajaan kita? Bisa tunjukkan. Di bagian mana? Kita yang sering ganggu orang yang mendaki atau bersilaturahim ke benteng, kita yang selalu kasih belok-belok jalannya. Kenapa kita kasih belok-belok? Karena niatnya dia atau tujuannya dia harus seperti apa? Tidak bisa tuh kalau yang baik kita mau anukan. Jadi masih tetap kita di situ. Wilayahnya kita sampai dari mana sampai mana? Yang di bawah ini semua, yang lembah di bawah ini. Kira-kira kalau kami turun di bawah bisa? Lihat dulu kita baik-baik ya. Perhatikan. Kita lihat dulu kita baik-baik ya. Makanya kalau kita tanya itu pelan-pelan saja, kita cuma minta informasi. Yang berarti baik buruk kita ganggu. Terus apa yang kita jaga di situ? Banyak yang kita jaga. Kita dititipkan di situ atau memang sudah lama di situ? Sudah lama, bukan dititipkan. Bukan beliau yang titipkan. Bukan beliau yang titipkan. Mohon maaf kami sedikit mencari informasi tapi tidak ada tujuan untuk menghakimi atau bilangkan kita jahat, tidak. Kita cuma mencari informasi saja. Kira-kira kalau orang yang bermarifatullah bisa kita ganggu? Tidak.
orang yang bermanfaat sudah tidak bisa kita ganggu. Ini teman-teman. Karena kenapa? Cahayanya terang. Saya di sini. Tidak, kita cuma minta informasi saja sedikit. Kalau kita sudah tidak kalau begitu terima kasih atas informasinya. Terima kasih ya. Wah. Hai. Siapa kasih masuk ini? Keluar ya, keluar. Kalau itu saya pukul kau. Mau pilih, mau pukul saya pukul. Oh. Ya. Keluar. Berapa kau panggil kan? Satu meter. Cuma mungkin dia tertarik dengan energinya, dampak energinya. Jangan, anggota soalnya kita mau kasih masuk di komputer. Maaf teman-teman, tadi ada sedikit gangguan karena di belakang ada yang kemasukan ya tanpa kami sengaja. Jadi sudah ya kita dapat keterangan. Jadi teman-teman bisa jelaskan. Masjid Wawang ini pernah didatangi oleh para hijrah-hijrah, dikatakan mungkin dari tanah Arab ya, yang datang ke Masjid Wawangi menyebarkan ajaran syariat, termasuk Syekh Abdul Wahid yang pernah datang ke sini. Terus kenapa dikatakan rahmatan min alamin? Terus kenapa dibilang cahaya ilahi? Karena napaktilas beliau bermunajat, memanjatkan puji syukur, ya, menyebarkan ajaran syariat di Sampulawes ini atau di tepatnya di Masjid Wawangi kepada para leluhur kita yang ada di sini, ya, masya Allah. Dikatakan seperti wali kutub ya, Iya, Mas. wali kutub ya mereka di sini wali kutub. Jadi banyak karomah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka dan diturunkan kepada leluhur kita di tepatnya di desa Wawangi. Jadi seperti itu teman-temannya. Tadi juga saya sempat diberikan sesuatu oleh-oleh, tapi saya berikan kepada tokoh rakyat yang ada di sini atau tokoh yang memimpin suatu Masjid Wawangi ini. Saya berikan mungkin oleh-oleh dari para leluhur yang di sini. Kebetulan beliau naik ini, sekian lama saya naik di sini, barusan saya ini ketemu dengan beliau. Jadi mungkin ada amanah yang mau dikasih, jadi saya berikan kepada beliau. Jadi cukup beliau saja yang melihat dengan orang-orang yang dia kenal. Tapi kalau untuk sahabat-sahabat Prabu jangan dilihat ya. Seperti itu teman-temannya, dikasihlah oleh-oleh karena mungkin ada garis nazabnya beliau tadi tentang Masjid Wawang ini, bagaimana beliau membangun daerah ini sebegitu luar biasa sehingga terkenal sampai keluar dari Bau-Bau teman-temannya. Contoh jembatan lingkar, Masjid Wawang ini kan dibangun lagi luar biasa nih. Ini sebenarnya kepala desa di sini nih yang berpotensi luar biasa, masya Allah. Mungkin banyak sesuatu yang dia lakukan di sini yang betul-betul sehingga tempat ini jadi rahmat yang luar biasa. Jadi kita bersyukur bagi masyarakat di sini, benar bersyukur karena dipimpin oleh satu kepala desa ya. Seperti bisa Pak kita ke sini. Ini Pak desa ini bisa kita kasih kenal sedikit ya. Ini kepala desa di sini nih. Ya. Gitu. Bisa dengan nama siapa Pak? Laude Abdul Halim. Laude Abdul Halim. Sudah berapa tahun menjabat di sini? 2 periode. Oh, sudah 2 periode. Lihat teman-temannya. Beliau ini toleransinya kepada masyarakat di sini luar biasa sekali, ya. Apabila ada masyarakat yang mengalami keluh kesah, mungkin beliau langsung turun tangan teman-temannya. Mudah-mudahan kedepannya beliau jangan saja jadi kepala desa, mungkin jadi anggota dewan atau bupati atau wakil bupati kan. Ya, itu yang kita doakan ya, karena beliau ini toleransinya tinggi teman-teman ya, membantu, menolong orang ya. Apalagi ada kunjungan-kunjungan dari provinsi, dari kabupaten beliau selalu mendampingi teman-teman. Mau jam berapapun. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Mungkin ada pesan-pesan mau disampaikan untuk masyarakat. Pertama begini, saya dari awal saya sudah sampaikan sama masyarakat desa Wawangi, karena
Satu-satunya mungkin pemilihan kepala desa yang tidak pakai uang seribu mungkin saya. Oh, iya. Karena tujuan saya hanya saya mau ingin berinovasi saja untuk membangun desa. Dengan harapan apa yang saya bangun itu di hari kemudian ada manfaatnya buat anak cucu dan generasi pelanjut. Tidak Amin, lebih amin. dari itu. Amin. Alhamdulillah atas izin Allah 2 periode jadi kepala desa saya lobby ini pagar nanti di akhir tahun, di awal tahun ini baru bisa dibantu oleh pemerintah Kabupaten. Masya Allah. Hari ini saya masih tahap proses pekerjaan, namun saya juga selalu berharap kepada teman-teman utamanya ini adik agar kiranya tolong saya dibantu, diberikan arahan ya. Yang namanya manusia kelebihan dan kekurangan itu selalu ada. Ya, betul. Sehebat apapun kita kekurangan pasti ada, sebodoh apapun kita kelebihan sudah pasti ada. Jadi itu mungkin pesan saya kepada kita semua, marilah kita bersama-sama kita bangun diri kita, kemudian semoga apa yang kita bangun itu ada manfaatnya buat keluarga dan anak cucu. Itu aja. Amin, amin, amin. Jadi teman-teman, ini yang saya bilang tadi, tidak semua yang kita lakukan itu negatif. Tetapi kan belum tentu dinilai orang kita itu baik. Ya. Kita hanya ikhlas saja, sabar diri. Ya, bahwa sesungguhnya manusia itu 3 pedoman yang dipegang: berakal, berpikir, beriman. Kalau dalam bahasa kampung Sampulawa ini, wakala, ku emani, ku fikiri ya. Ya, seperti itu ya. Insya Allah maka kita akan selamat dunia akhirat. Begitu pada saya. Pertama begini, saya juga sudah banyak mendapatkan petunjuk juga dari orang-orang tua ya. Ya, ya. Bahwa sambayamu halim untuk dirimu, sholatmu untuk dirimu, puasamu untuk dirimu, tapi tidak bermanfaat, tidak menyenangkan Allah. Yang menyenangkan Allah itu menurut orang tua, hidupmu itu bermanfaat buat orang lain. Itu yang paling luar biasa. Luar biasa kata-kata itu teman-temannya. Itu sebenarnya di dalam kitab dibahas itu, kitab itu ada kitabnya. Sebenarnya bahasa-bahasa seperti ini bahasa-bahasa dalam kajian sufi ya, tentang diri gitu, mengenal diri gitu loh teman-temannya. Dan itu dipelajari oleh anak-anak yang lain sebenarnya. Dan kemudian kalau kita sudah tahu diri kita sesungguhnya siapa, tidak berani menyakiti perasaan orang lain, apalagi secara fisik. Ya. Dengan kalimat bahasa saja tidak berani. Saya coba 6 hari puasa itu kan setiap hari di sini. Ya. Saya bersihin MCK saya, pokoknya Mungkin bisa berdiri pada saya. walaupun dengan bau harumnya begitu ya, saya Ya. tidak mau tahu, saya kerja aja. Semoga ada tamu yang datang mereka ke ambil air wudhu ataupun air besar itu tidak ada bau lah begitu. Iya, Masya Allah. Gitu. Tapi memang bersih teman-teman, toiletnya bersih, terus airnya juga memadai, padahal di atas gunung ini teman-teman. Luar biasa kepala desa ini teman-teman, luar biasa. Mungkin kedepannya kita ketemu 3-4 tahunnya sudah jadi bupati gak, atau jadi apa yang Amin. Artinya biar berkembang lebih pesat lagi nih tempat ini. Begitu pada saya. Gitu. Ya alhamdulillah. Saya jujur, sumpah demi Allah, kita bicara di masjid 11 tahun jadi kepala desa. 11 tahun. 300.000 tabunganku di BCA Kota Bau-Bau. Lihat cuma Sumpah 300.000. demi Allah itu. Masya Allah. Saya kerja siang malam dana desa tanpa gaji. Bukan saja siang, malam juga saya kerja tanpa gaji. Sumpah demi Allah. Coba teman-teman ya, kita punya pemimpin seperti Pak Desa ini, boy, sejahtera, makmur, Gitu. sentosa teman-teman. Alhamdulillah ya. Saya doakan juga kita semoga sehat selalu. Amin, amin. Selalu dalam lindungan Allah kemana kita berada. Apa yang kita minta di masjid ini dikabulkan, dijabah oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin teman-teman ya, sini kita sudah dapat keterangan tadi ya tempat tentang lokasi ini ya. Dan kebetulan kita juga didatangi sama kepala desa ya. Tapi ini kita mohon maaf, ini tidak sempat kita izin sama kepala desa, kita melakukan aktivitas di sini. Tapi kan kita aktivitasnya bukan yang berbau negatif atau berbau sesuatu yang membuat orang resah atau gelisah. Tapi kami memberikan sesuatu edukasi